Skemanya liquid sekarang itu ya timbul dan tenggelam. Timbul yang baru, tenggelam yang lama, menjadi dead stock gitu kan. Jadi mungkin banyaknya toko retail pun mereka bingung cara mengeluarkan produk yang udah dead stock ini bagaimana gitu. Kenapa kota ketujuh Serang? Karena satu, Serang itu adalah ibu kota Banten. Banyak yang nggak tahu tuh Serang adalah ibu kota Banten. Orang berpikir mungkin kayak Tangerang itu lebih gede dari Serang, tapi betulnya ibu kota Banten itu adalah Serang, dan itu besar banget. Dekat sama Jakarta tapi besar karena banyak banget kota satelitnya di pinggir-pinggirnya. Jadi kalau misalnya kita mau approach Jawa Barat, mungkin Serang udah mewakili 40%-nya kali ya dari Jawa Barat. Dewan yang gue rasain ya, gue udah bilang di setiap Movie Clinic bahwa untuk menghasilkan result yang betul-betul optimal itu kita harus jujur-jujuran. Di setiap kota gue bilang bahwa lo jujur sama gue akan jujur juga sama lo. Tapi gue ngerasanya di Dewan itu sulit banget untuk establish trust. Mungkin perasaannya teman-teman yang datang ke Serang itu masih agak bingung gitu. Movie Clinic sebetulnya agendanya apa? Apakah bener-bener pengen bantu? Gue selalu bilang bahwa di sini gue punya waktu 3 kali 24 jam untuk bantu setiap kota yang gue datengin. Mungkin pertanyaannya audience adalah, apa benar Movie cuman purely mau bantu? Mungkin masih agak confused. Tapi gue ngerasanya kota ini masih belum benar-benar jujur karena masih agak reluctant, masih agak ditahan-tahan kayak gitu. Nah, caranya untuk ningkatin effort vapers untuk datang ke vape store lagi itu kan, terutama fenomena liquid 100 mili dan fenomena liquid baru. Dan mereka bingung dengan adanya liquid yang 100 mili yang tiap hari ataupun tiap minggu tuh datang yang baru. Tiap buka IG baru lagi. Di Sri Japri baru lagi. Jadi bingung Om, apalagi kita teman-teman di reseller itu kan jadi serba bingung. Gua agak terganggu dengan liquid second dan grup-grup FGB di Facebook atau grup WhatsApp grup. Liquid baru belum tentu enak, ada teksturnya atau tidak gitu kan. Mereka beli 100 mili, aku aja pakai 100 mili aja belengar, nggak habis, setengah pun nggak habis sama aku. Penyakit ini karena memang berawal dari ya pandemi yang global, sehingga semua lini dari mulai produsen, distributor, retail ataupun yang lainnya itu survive. Bagaimana bisa bertahan di industri ini yang sedang carut-marut karena tadi efek global pandemi ini. Apakah kita siap untuk menjual lagi liquid 30 mili karena tadi banyak yang second, tapi cuan nggak besar 10.000, tapi yang seperti tadi itu terberantas gitu loh. Yang menarik adalah gini, pertama pada saat kita yakin bahwa industri ini besar, kita harus tahu persis potensinya di mana. Potensinya bisnis ini adalah tidak sesimpel apa yang kita sering omongin, bahwa kita sekarang selama ini cuma tahunya vaping pasarnya adalah untuk orang yang mau berhenti ngerokok. Tadi kita belajar tentang know your customer. Your customer, know your customer itu siapa? Who are the biggest customer? Siapa sih customer terbesar kita? Customer terbesar kita adalah orang-orang yang pengen tenang, fokus, dan santuy. Itu yang sebetulnya kenapa mereka capek-capek ke toko kita. Perubahan di hari pertama dan hari kedua tuh berubah banget. Jadi di day 2 tempatnya lebih relax, lebih santai. Terus kita memang sengaja ngobrol-ngobrol, nggak cuma masalah Movie Clinic, tapi masalah-masalah yang lain kayak masalah Vaporista. Di hari pertama
yang namanya finding problem itu tidak sedinamis kota-kota yang lain. Masih normatif, sulit terbuka. Tapi di hari kedua kelihatan banget bahwa materi di Removie Clinic yang paling nancep di semua orang, dan ini universal, itu adalah tentang nikotin. Nikotin itu lebih bisa dinikmati, apalagi dengan RDA. Itu terus terang itu experience pertama saya yang saya akan sampaikan ke semua. Kalau saya tidak merasakan, saya nggak akan bisa untuk menyampaikan energi itu ke yang lain gitu. Terutama masalah nikotin. Jadi kita bisa ngadepin ke konsumen. Apalagi sering kita dapetin nikotinnya berapa? 3O gede banget. Jadi kita sekarang bisa ngejelasin. Ternyata nikotin itu ada yang terkandung sama yang terserap. Itu sih jadi maksudnya bisa jadi kayak perhitungan baru lah untuk kayak konsumen-konsumen tuh yang masih selang-seling, masih yang vape tuh cuma malah buat cadangan doang kayak gitu. Jadi kita bisa ada market baru lah kayak di situ sih. Kalau kita Unlim adalah nicotine delivery system, otomatis berarti kita mesti lebih memfokuskan ke titik inti poin dari apa itu nikotinnya di sini. Dimana kita bisa memberikan wawasan lagi kepada masyarakat tentang baiknya nikotin itu seperti apa. Sebenarnya masalah-masalah yang kemarin ada juga sebelum pandemi udah ada. Terus lingkaran 100 mili juga sebelum pandemi liquid 100 mili itu udah ada gitu loh. Cuma balik lagi ke kebutuhan nikotin itu sebenarnya yang kita tidak melakukan penjualan sebagaimana mestinya ya. Karena kan sebenarnya kita jual nikotin. Yang terjadi hari ini kita jualan gula dikasih nikotin lah. Nikotin ini adalah kayak tamparan buat semua orang, dan di hari kedua ini mereka betul-betul setuju bahwa tentang masalah nikotin ini emang ada sesuatu yang kita secara fundamental salah, dan thank God ada Movie Clinic, jadi akhirnya tahu arah yang benar. Kita tuh lagi terlena, cuan lagi gede, ya kan? Cuan lagi asik nih gitu kan. Tapi nggak mikir si vaper ini bakal dapat apa. Di saat itu sudah banyak terjadi liquid-liquid numpuk, dead stock, barang nggak laku. Ternyata mereka nggak nyaman untuk datang ke toko. Momen ini, momen kalau orang bilang sakit, itu jadi turning point lagi buat kita. Ya lu oke lah lagi dapat cuan gede, tapi ya nggak usah lupa kulit gitu. Kita dulu berangkat bareng-bareng kayak gitu-gitulah. Memang yang saya mau sebenarnya adalah sesama store itu tidak terjadi gap, tidak terjadi permusuhan atau apalah. Itu semuanya harus memang berjabat tangan kalau memang mau industri ini maju. Coba untuk merubah kembali cara pandang kita sebagai yang masuk dalam industri vape, dan juga melihat cara pandang konsumen terhadap kita. Jadi masing-masing toko pasti unik, tapi salah satunya itu adalah bagaimana untuk menyampaikan nikotin delivery-nya ini loh di setiap toko. Itu sih, kalau misalnya kita bisa punya unique selling tersebut, nggak ada tuh yang namanya gap-gapan, nggak ada tuh namanya war. Kenapa? Satu tadi, dengan basic knowledge, dengan skill knowledge, dan product knowledge itu sendiri, dan juga services juga harus dinaikkan. Itu sih kalau aku lihat dari kemarin, aku lihat ada 2 poin. Di sisi lain, tetap gue melihatnya di sini nih ada 2 kubu lah bisa dibilang. Bukan kubu gimana ya, tapi ada dua grup. Grup yang satu itu mereka merasa bahwa semuanya di dunia vaping, di bisnisnya itu fine-fine aja. Satu lagi, mereka melihat bahwa dunia vaping ini lagi sakit, dan secara fundamental itu harus segera dibenahin secepatnya. Pendapat ini nih sebetulnya gua rasain ada di udara, nggak bener-bener tersurat, tapi gua merasanya tersirat. Poin pertama, kita malu bareng-bareng. Ada beberapa customer yang udah on track, kita belokin. Kenapa dibelokin? Sebenarnya udah bener. Dengan konsumsi dia high nick, cuma kita lurusin supaya dia turun. Sebenarnya naga itu lagi dikasih makan layaknya cacing ibaratnya. Dengan adanya acara ini di Serang, kita sebagai Vaporista pun sebagai garda terdepan ini, kita bisa tahu tuh gimana sih cara ngegoreng produknya dengan cara supaya tidak ada dead stock ya gitu di toko. Setelah mengikuti Vaporista Class, wawasan yang belum terbuka sangat terbuka jauh banget sih.
bahwa Vaporista itu harus memiliki wawasan, bahwa Vaporista itu bisa mengubah toko itu bukan cuma sekedar tempat jual beli, bahkan menjadi tempat konsultasi. Dan konsultasi terhadap pasien yang kalau tidak konsultasi sama Vaporista, itu ada kemungkinan dia punya penyakit-penyakit yang fatal atau akibat-akibat lain yang kurang bagus gitu. Nah, peranan Vaporista segitu pentingnya, itu banyak banget yang merasa terbuka gitu di hari ketiga. Acara Style Nikotin di hari kedua, wah itu sih rame. Gue sendiri nggak tahu berapa yang gue style gitu, cuman gue dibantuin Les kan, 1 kali ketemu sama pasien aja ya, itu minimal 3 orang. Nah itu berlapis-lapis, gue nggak tahu berapa lapis. Acaranya sih cukup lancar, tapi memang antusiasmenya tinggi banget kalau dari sisi guanya yang menerima ya. Wah ini perlu banget, serius. Sangat membantu banget sih. Penting ya, karena nggak semua orang datang ke vape store itu dapat nikotin yang pas. Acara Style Nikotinnya sendiri menurut gua, dan gua melakukan survei setelah acara, cukup sukses dalam arti gini. Semua yang disetel nikotinnya merasakan bahwa acara ini bukan gimmicks, jadi no gimmicks. Udah style nikotin, lo kapan? Ini pesan gue buat teman-teman di Serang. Jadi Movie Clinic itu sangat berbeda dengan acara-acara yang lain. Gue bisa mengerti kalau misalnya teman-teman pada awalnya itu agak kaget gitu ya. Dimana kita betul-betul sharing informasi segala macam. Tapi kembali lagi, bahwa kalau memang pengen mendapatkan hasil yang optimal dari Movie Clinic, dan ini berlaku juga untuk kota-kota yang lain yang akan kita datengin, sikap jujur dari awal itu penting banget. Kenapa? Movie Clinic itu bukan template. Kita betul-betul memberikan informasi, arahan, dan sharing sesuai dengan apa yang kita dapat di kota itu, terutama problem. Karena gue percaya bahwa Movie Clinic adalah tools menyelesaikan atau memberikan masukan di mana kota itu bisa mengambil solusi terbaik untuk kota itu sendiri. Pesan gue buat teman-teman Serang, cerna lagi. Di sisi lain, kalian punya modal yang bagus karena kalian guyup dan paguyuban itu ada. Tinggal benar-benar melatih diri untuk benar-benar saling terbuka. Sehingga kalau sudah terbuka enak tuh. Kedepannya ada apa, itu bisa dibikin rencana bareng dan itu akan sangat berguna buat Serang. Jangan sampai kelebihan Serang bahwa kalian ini punya bisnis yang cukup stabil dan punya suasana yang cukup guyup. Itu kelebihan kalian jangan sampai menjadi kekurangan. Kenapa gue bisa bilang gitu? Ada daerah-daerah yang lain yang tidak seguyup kalian dan tidak sestabil kalian. Tapi justru karena mereka sedang ada di masa yang paling sulit, mereka akhirnya terbakar motivasinya, akhirnya kelemahan mereka menjadi kekuatan. Nah, kalian punya modal nih, bisa dijadikan kekuatan, tapi bisa juga itu sesuatu yang melemahkan karena kita masih terlena. Lilin yang ada di kota Serang akan menyalakan lilin-lilin kecil di tempat-tempat yang lain. Jadi menurut gua, siap-siap aja. Jawa Barat akan terang beneran.